أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam si buah salak. Jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa karabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Mereka banyak mengingat Allah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits, innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Bahwasanya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyikal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdu lillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirna wal hadirat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat kami, adik-adik kita, para pelajar, siswa-siswi yang berada di SMA 1 Medang Deras, hadir dan tampil bersama kita, teman-teman kita yang sudah unjuk kebolehan dan penuh dengan semangat, saking semangatnya sampai sepatu pun melayang ke atas.
Masya Allah, anak-anak siswa-siswi berprestasi di SMA 1 luar biasa. Amin ya Rabbal. Kalau tak baik, simpan di dalam saja. Cuma Ustadz ini mungkin tempat keempat. Lengkap sudah SMA, SMK dimasuki. Tapi tak perlu sebutkan nama. Ada satu SMK yang baru 3 tahun berdiri. Masya Allah. Itu semangat anak-anak muda kita dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelak tadi baik yang tampil ataupun tak tampil, SMA 1 ini akan jadi pilihan dan kelak akan lahir pemimpin-pemimpin besar. Tadi ada OSIS, ada Rohis, Rohani Islam, itu yang naik itu Pak, insya Allah ke depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin besar. Amin ya Rabbal. Pasti punya cita-cita, betul? Ada yang mau jadi direktur? Ada. Gubernur? Ada. Tukang cukur? Ada. Insinyur? Ada. Tukang gali kubur? Ada. Penjual bubur? Ada. Jangan remehkan, penjual bubur naik haji bro. Nah, bersama kita hormati sahabat kami Ibu Ratnah. Sudah lama tidak berjumpa. Kami tak janji entah kenapa pakai baju hitam Ibu Ratnah, entah karena hari ini mendung. Biasanya saya kalau masuk SMA ini adik-adik ya pakai baju pink. Biasanya kadang-kadang warna putih, tapi hari ini tergerak pula pakai baju hitam saja. Itulah. Ayo mudah-mudahan sahabat kami Bu Ratnawati sehat selalu bersama suami dan anak-anak tercinta. Yang tadi kabarnya ada masalah insiden sedikit anak beliau, semoga Allah sembuhkan dan tetap beraktivitas. Dan kita yang berhadir ini pun ikut mendoakan semoga amanah dalam menjalankan tugas. Amin ya Rabbal. Yang kita hormati Bapak komite kita yang tak asing juga bagi saya, Bapak Zulkifli. Saya pikir datang tadi Pak wartawan radio pers. Saya lama perhatikan, rupanya beliau 6 tahun sudah komite di tempat kita ini. Tapi mereka yang hadir ini pun mendoakan juga saya, semoga juga Pak Zulkifli pun sehat-sehat selalu dan anak cucu keturunan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Hormat kita juga buat dewan-dewan guru, Bapak Ibu, tenaga edukatif maupun administratif yang terus berjuang mendidik anak-anak bangsa ini dan tetap sabar menghadapi aneka ragam tingkah. Itulah makanya diadakan Maulid Nabi, supaya tahu kemana arah akhlak indahnya Rasulullah dan bisa menjadi tauladan. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ini yang banyak hadir tak dapat disebutkan satu persatu, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, jelita, yang ganteng-ganteng. Amin ya Rabbal. Ingat bro, tampan saja kurang mapan kalau tak sopan, betul? Boleh buat status. Adik-adik, teman-teman kita yang cantik-cantik, yang putri-putri, cantik saja tak menarik kalau tidak cerdik, betul? Kalau tak jumpa kita di sini, kita akan jumpa lagi di dunia maya. Kita akan jumpa di Facebook, kita akan jumpa di Twitter, kita akan jumpa di Instagram, kita akan jumpa di TikTok. Ustaz kok banyak kali medianya? Ini sekarang media jadikan media dakwah, bukan hanya jadi penonton. Jadi terima kasih tadi sudah tampil. Saya seleksi Pak beberapa kawan-kawan teman kita yang bisa tampil. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah kita dan guru-guru, itu sebagian izin untuk diuploadkan ke YouTube tuh, karena ada teman-teman kita akan lihat, oh ini SMA ini. Dan kamu bisa juga singgah mampir ke channel itu, lihat beberapa SMA SMK yang tampil. Masya Allah. Tadi nyanyi nasib kita Bu, kalau SMA udah juara 1 itu kan. Insya Allah, amin ya Rabbal. Tapi saya tak tahu namanya. Nanti Bu Dita yang kirimkan nama, siapa nama anak-anak nasib ini. Jadi mereka jadi kenangan taman esok. Ini kami dulu. Zaman bila nih? Zaman kami muda-muda dulu. Berapa tahun ini? Tahun sekian. Sudah rupanya yang nyanyi tadi pun udah punya cucu dah. Siapa ceramah ini? Ustaz Musa Pingya AMA SPDI. Di mana dia sekarang? Udah lama matinya udah kan. Tapi tetap jadi kenangan. Kenapa? Ada orang bijak pernah berpesan, hidup ini ulasannya panjang. Ada
Ada yang ingin kuulang, ada yang ingin kubuang, tapi semua tetap kukenang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka tak dapat disebutkan siapa namanya tadi. Ada Adit, ada apa-apa nama ada. Terus siapa namanya kan? Ada Sopo, ada Jarwo kan. Nah, Upin dan Ipin tak ada rasanya. Insya Allah semua yang berhadir ini adalah hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kelak akan jadi pemimpin-pemimpin yang besar yang bukan hanya bermanfaat untuk diri dan keluarga, terlebih lagi untuk bangsa dan agama. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, mari bersama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang nampaknya agak mendung, walaupun tanpa teratak, doakan jangan hujan. Tapi kalau selesai acara kamu sudah pulang, nak hujan-hujanlah. Tapi itu pun kita doakan jangan hujan dulu. Kenapa? Karena ada abang-abang jual es krim, jual bakso pun mencari rezeki. Insya Allah. Maka dari itu tak ada ucapan yang paling indah yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali ucapan syukur. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Syukur jantung masih berdegup, syukur nadi kita masih berdenyut, syukur kita masih hidup. Akan tiba masa semua ini akan berhenti. Tak peduli masa muda atau tua, bila sakaratul maut itu datang, bisa saja terjadi pulang sekolah, tabrakan. Dia pun inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi janji Allah, orang menuntut ilmu jangan takut, kita sedang berjihad. Rasul pesankan bahwa man kharaja talabul ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia itu sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi niatnya untuk menuntut ilmu, bukan hanya datang untuk jajan, bukan hanya datang untuk bersenda gurau, bukan hanya datang sekedar nak nunggu ijazah keluar, bukan hanya datang untuk menunjukkan penampilan cantik jelita tampan rupawan. Niatkan di rumah bahwa saya datang untuk menuntut ilmu, langkahkan kaki kanan lalu bacalah doa. Nanti terapkan itu setiap hari. Mati pun kita mati sedang berjihad, bukan tanggung adik-adik. Itu mati jihad itu bukan mudah mendapatkannya. Kalau perang kita perang sabilillah, mesti terpenggal kepala, tertikam perut, terpura isinya, patah gigi, patah tulang, retak kepala, pecah mengalirkan darah, barulah dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi orang menuntut ilmu, kamu tak sampai berdarah. Paling-paling lecet sikitlah, kadang-kadang terpeleset, jalannya pun berlumpur. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sampai keadaan selamat. Alhamdulillah. Maka pantas Allah katakan dalam Al-Quran yang mulia, sebagai wahyu, sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dipesankan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumi, jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Jika engkau kufur, sungguh azabku sangat pedih. Datanglah omak-omak di pengajian bertanya, Ustaz, kalau awak bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur di azab. Itu yang samping rumahku tuh tak ada syukur-syukurnya. Maka kenapa hidupnya senang? Mengapa hidupnya mewah? Kenapa jabatannya naik? Kenapa anak-anaknya berprestasi? Sementara saya nih Pak Ustaz, suami saya sholat, anak-anak saya rajin sekolah di SMA 1. Medang deras. Kemudian anak-anak saya yang lain saya sekolahkan ke pesantren, tapi tiap-tiap saat ada aja cobaan tiap hari. Yang sampai rumahku tuh tak ada coba-cobaan, hidupnya senang. Rumahnya besar, kebunnya besar, istrinya pun ikut besar.
perutnya pula tambah anak dia pula. Sementara saya susah saja, ada aja masalah. Yang cobaan itulah anak yang terjatuh pulang sekolah sebagainya. Sementara yang samping rumah saya itu hidupnya senang, rumahnya lapang, perabotannya kanan kiri menantang, perhiasannya dari cincin sampai gelang, pakai kereta kencang, dipanggil nggak mau memandang, akhirnya dilanggarnya tiang, mati telontang. Allah Subhanahu wa ta'ala mau uji orang itu betul nggak mengatakan iman kepada Allah. Ahasiban nas ayatruku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan mengatakan kami iman kepada Allah sebelum kami uji dulu? Ini uji. Susah sekolah, rusak kereta, ini ujian jihadnya luar biasa. Syukur nggak? Kadang hujan, kadang panas, kadang dimarah guru. Kalau baik-baik, tak ada kena marah. Karena bekasus itulah kita kena marah. Itu tak ada nikmat yang paling hebat, paling indah diberikan Allah kecuali nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di hati kita. Tapi ternyata ada nikmat kesemua itu dapat kita peroleh. Kenapa? Karena ada nikmat yang besar juga tak kalah hebatnya, nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diperingati murid Nabi Muhammad SAW? Pasti punya keistimewaan. Kalau kita ulang tahun, kalau kita yang merayakan, paling-paling kawan sekolah, paling-paling kawan-kawan handai tolang, paling-paling keluarga kita, paling-paling guru kita. Tapi Rasulullah SAW manusia pilihan. Zaman tidak ada memviralkan dia, tak ada Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Tapi sampai detik ini, walaupun belum pernah kita bertemu bagaimana indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana indah wajah bulan purnama, bagaimana jasadnya setiap orang merindukan ketika bertemu dengan beliau. Walaupun tak pernah kita dengarkan suaranya merdu merayu membacakan ayat Al-Quran, tapi detik ini tetaplah kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pernah jumpa Rasul? Tunjuk tangan garuk sambil gitu. Saya garuk cepat. Belum ada. Ustaz pernah, belum juga. Tapi ada Habib-Habib itu yang menjelaskan. Apa kata Habib Umar Al-Hafiz sama Habib Ali Jupri? Apa kata dia? Kalau hendak melihat bagaimana wajah Rasulullah agak-agak mirip menurut dia, lihatlah Habib Ali Jupri. Lihat internet nanti siapa Ali Jupri. Tadi udah pakai internet kan tak dapat jawab anak Nabi siapa, nenek Nabi siapa, lapor Mbah Google. Asal lapor sama Mbah Google lah, jumpa langsung. Lihat itu. Kata Habib Umar Al-Hafiz, apa dia katakan? Kalau mau lihat wajah Rasulullah agak-agaklah mirip itu ya, lihatlah kepada Habib Ali Jupri. Kalau mau melihat akhlak Rasulullah, kata Ali Jupri, lihatlah kepada Habib Umar Al-Hafiz. Begitulah mereka tuh saling mengingat, saling menguatkan, bukan saling mencaci, saling mengejek, saling menghina, namun tertawakan. Indahnya bila berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Dari itu rekan-rekan sekalian, tenaga pendidik, sahabat-sahabat kami, adik-adik kita, para pelajar di SMA 1 Menang Sunnah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun tak bertemu dengan beliau, sirahnya kita kaji, senangkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbolak-balik kita tadi bersolawat. Disenandung, disairkan oleh grup nasib di SMA 1. Mudah-mudahan demikian itu menyejukkan hati kita, karena kita orang pesisir di pantai ini, batu bara, dari kecil solawat itu dikenalkan. Masuk ke dalam kandung menihan, ya, udah solawat sambil digosok omaknya perutnya dulu. Salatullah salamullah, digosok perut. Makin cepat solat, makin cepat gosoknya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin cepat. Ayun pun sudah diingatkan tentang solawat. Coba dengar mama tuh yang mengayunkan itu. Coba tanya mama kita yang ibu-ibu yang nyanyi nasib tuh. Iya. Dengan bismillah kami mulai solawat Nabi. Tak tinggal. Itu contohnya. Bacakan, diayunkan anak itu. Supaya apa?
kenalkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu rumput-rumput yang tumbuh sampai daun-daun yang berguguran, bintang-bintang di langit, ikan di lautan akan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi saksi. Tanam-tanaman di bumi, bunga yang sedang berada dalam pot itu pun akan jadi saksi di akhirat orang-orang yang bersolawat, dan hikmahnya luar biasa. Ini Maulid Nabi, kita rindu sama Rasulullah, diizinkan Allah ruh itu akan melihat inilah umatku, inilah sahabat-sahabat kita di SMA 1 Medan Ras, mereka sedang merayakan Maulid Nabi. Dilihat diizinkan Allah, diutus oleh malaikat, tak dapat dibalas pahala saking besarnya pahala bersolawat. Bisa dan siap. Insya Allah mari kita bersolawat. Jangan tidak dapat bersolawat, bacakan solawat badar saja. Yang tak dapat komat kamit di mulut, gitu aja. Yang dapat bacakan. Bisa ya? Insya Allah ramaikan sekolah kita ini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz sampaikan mukaddimah, apalah fadilah selawat itu. Kenapa diperingatkan? Oh, banyak sekali. Kalau dibaca cerita-cerita dalam kitab I'anat Thalibin, besar dan banyak fadilah selawat Nabi. Maka orang tua dulu, nenek-nenek kita dulu, adik-adik, ketika ditanya, walaupun giginya sudah tak ada, kulit pun sudah keriput, dia pakaikan bedak my baby. Nenek 80 tahun tetap cantik nenek. Manis saja nenek itu kan? Marhaban tak bergigi pun bisa. Tapi di sini SMA, gadis-gadis yang pandai-pandai marhaban. Alhamdulillah. Jangan bagi lagi nenek-nenek itu, kasihan lah nenek itu marhaban. Gigi tak ada. Assalamualaikum. Kalian lah, kadang-kadang tercampak lah gigi palsu dia. Kalian lah yang marhaban. Azan udah dipertandingkan, kalian lah yang azan. Kalau yang lajang azan teman pemenangnya, nanti tes nih. Beberapa sekolah SMK SMK Pak, kalau menang di tes itu kan juara satunya. Kata orang tuh cocok lah juara satunya. Tapi semalam ada sekolah, tuh saya sebutkan sekolah mana, di tes azan mau mantap juara 3-nya lagi. Juara satunya tercekik aja, tapi bisa juara. Entah kenapa, rupanya dia grogi nih cewek-cewek cantik-cantik gitu. Tak tahan deh, selama ini dia pitching aja gini pejam. Asal tengoknya mata tutup lagi. Nah, makanya yang azan anak muda, kalau yang muda azan jangankan orang tua, nenek-nenek pula, anak gadis pun datang. Tapi azannya pula yang mantap-mantap lah, itu yang mudah. Kalau orang tua tidak, kasihan kalian. Subuh-subuh ya ato itu, dari ustadz kecil dulu sampai umur segini, ato itu juga azan di musola. Menggigil lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang subuh tak ada kali orang datang, agaknya didengar-dengar. Ayolah sholatnya tak betul, tapi tak ada yang protes. Orang gak ada yang bangun. Pertama betul, hayya 'alas shalah. Yang kedua adalah sholat juga, tapi dia tak betul lagi. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Tak ada yang protes, tak ada yang datang. Nah, coba dengar azan di Mekah itu. Di Mekah itu wajar lah Pak. Kalau dulu naum itu ditempik orang, maka orang jaga. Kalau kita kan tidak, manis saja naum.
As-salatu khairum minan naum. Tak kemana-mana. Jadi orang pun udah bangun, naum, tidur lagi naum. Ah, coba lihat di Mekah, yang terkejut ya. Dulu di Mekah itu azan begini. As-salatu khairum minan naum. Terkejut dia bilang. Makanya orang tuh bangun jam berapa? Sebelum subuh udah bangun. Kita bangun jam 7, jam 8. Gimana mau prestasi? Mulai dari sebelum subuh sudah bangun. Itu pesan ya. Makanya Imam Ghazali, seorang tokoh ulama sufi, pernah berpesan, tidak usah kau bandingkan dirimu dengan orang-orang alim ulama. Cukup bandingkan dirimu dengan ayam. Siapa yang dulu bangun? Ayam aja tak terlawan. Tapi walaupun ayam bangun duluan, tapi ayam selalu disalahkan, betul? Tulisan tak cantik, itulah dia juga kena salah. Padahal subuh dia bangun, dia juga dengar subuh. Udah subuh, kata ayam, dia dengar. 3 kali jam 4 dia bangun. Tadi Ustaz 3.30 dia bangun. Tahajud sebentar, dia baca dengar ayam tuh. Udah subuh, kata dia. Bangun, udah jam 4. Bapak juga ada lagi, panggil juga lagi. Udah lama jam 7 masih lagi dia. Panggil juga orang. Tapi yang induk ayam betina tuh bilang, udahlah tuh bang, tak usah abang bangun-bangunkan lagi. Naik ke pagar, apa kata ayam tuh? Udahlah bang, kakak, udahlah, tak usah bangunkan. Kata yang lain ayam jantan tuh bang, ayam jago. Bapak, ibu, udahlah, tak tahan dia lagi. Rupanya kenapa? Anak SMA sudah sampai di sekolahnya. Alhamdulillah. Belajar dengan ayam saja tak tertandingi. Walaupun ayam inilah yang paling derita Pak, segala-segalanya. Dari mulai digeprek lah, ayam penyet lah, kesian juga dia. Itulah Pak. Jadi mudah-mudahan pesan kita itu belajar. Dengan ini banyakkah sholawat Nabi, apa berkahnya? Banyak berkahnya. Salah satu keberkahan kita ceritakan tentang murid Nabi. Suatu kali Rasulullah SAW hendak Isra wal Mi'raj, ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril alaihi salam. Ya Jibril, kata Rasulullah, itu siapa itu yang dekat kita itu, yang sedang duduk mengawal kita mau berangkat bersama buruk ini? Maka Jibril alaihissalam menjawab, ya Muhammad, itu ada berikan tugas dari mulai diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Kata Rasulullah, apa kerja malaikat itu? Dia mampu menghitung seluruh apapun yang ada di bumi ini. Berapa banyak daun yang gugur, ini daun. Berapa banyak ikan-ikan di lautan, bintang di langit, bahkan titik hujan pun sanggup dia hitung. Ditanya Rasulullah SAW, ya malaikat Allah, apakah engkau mampu menghitung seluruh apa yang terjatuh di bumi ini? Engkau bisa menghitung titik hujan? Betul ya Rasulullah, dengan izin Allah. Apakah engkau selama bertugas ada yang tak mampu kamu hitung? Tertunduk malaikat ini, terdiam. Ada ya Rasulullah. Apa itu? Aku tidak dapat menghitung. Setiap solawat yang dibacakan oleh umatmu, sebanyak mana rahmat diturunkan Allah kepada dia. Anak muda, anak lajang gadis, orang tua, orang awam, orang berilmu. Kalau dibacakan solawat itu pasti ada nilainya kepada kita, pasti berbeda. Itu anak gadis ya, anak lajang. Baca solawat, pakai bedak atau solawat boleh? Boleh. Dulu nenek-nenek itu percaya dia solawat itu hebat. Diambilnya bedak. Oh, cucu nenek, coba kemari sebentar. Kenapa nek? Oh ndak, kau doa pemanis, kata nenek. Kata awak, oh ndak lah nek. Dulu zaman nenek pakai ini atok kau tu tegilo-gilo semua nenek, kata dia. Nenek itu tak sembarangan juga. Saya dengarlah doa dia, saya dengar doa dia. Tidak apa-apa doanya, pantun saja. Tapi isi solawat, ada solawat itulah buat hebat, bukan pantunnya. Kata dia lah, takkanlah di telapak tangan kau hadap ke kiblat, baca bismillah sekali. Ini mau balik nanti ada yang buat nih. Ini contoh. Diletakkan dia baca. Apa bacanya nih? Cempodak, bukan sembarang cempodak.
tumbuh dekat pokok nangko. Nenek makai pemanis boda. Iya bak dola tak gilo-gilo. Masa dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tiap sekali disapu. Caranya apa pun diajarkan. Begitu dipakai nenek tuh, herna tuh. Kenapa? Karena nenek tuh sedang glowing sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan pantunnya itu hebat, solawat itu luar biasa. Kita ini sedikit bersolawat. Anak sekolah mau belajar, mau berangkat sekolah, coba banyak solawat ya. Solawat yang mana Ustaz? Solawat yang mana? Paling sedikitnya solawat Nabi itu kita mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu menjelaskan 300. Kita berapa? Ustaz di rumah kemarin tadi adalah sekitar 100 adalah. Baca aja Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.